Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar teman-teman? Semoga kabar teman-teman baik-baik saja di rumah ya. Hari ini bertemu lagi dengan Bunda Sydney. Di pertemuan kali ini kita akan membahas matematika ya. Sudah memasuki tema 7. Untuk hari ini kita akan mencoba membahas tentang mengenal pecahan. Nah, pecahan dapat dinyatakan dengan A per B. Nah, A ini atau bagian atas ini disebut dengan pembilang. Lalu B ini yang bagian bawah ini disebut penyebut. Nih contohnya misalnya teman-teman 1/2. Maka yang atas ini, yang angka 1 ini disebut dengan pembilang. Dan yang bawah ini disebut dengan penyebut. Biasanya teman-teman yang bawah ini hanya disebutkan saja karena judulnya juga penyebut. Jadi karena biasanya yang akan dihitung itu atau yang akan berubah itu pembilangnya atau bagian atasnya. Nah, sekarang lihat ke sebelah sini ya teman-teman. Di sini Bunda punya gambar. Di sini adalah gambar donat ya. Nah, gambar donat ini yang sebelah sini, yang sebelah kanan ini utuh ya teman-teman ya. Lingkarannya utuh. Kemudian yang sebelahnya sudah terbagi dua nih. Nah, terbagi duanya bentuk dan ukurannya sama besar ya teman-teman ya, seimbang ya tuh. Bentuk dan ukurannya sama besar terlihatnya. Nah, disebutnya berarti yang sebelah sini setengah, yang sebelah kanannya dan yang sebelah sininya juga setengah. Nah teman-teman, dinyatakan setengah itu ketika sama besar bentuk dan ukurannya sama ya. Jadi ketika di gambar seperti gambar yang di bawah nih, ketika asalnya utuh seperti ini kemudian berubah jadi seperti ini, apakah bisa disebut dengan setengah teman-teman? Tidak ya teman-teman, karena bentuk dan ukurannya berbeda. Nah teman-teman, kok bisa dinyatakan bukan setengah? Karena tadi sudah dijelaskan di atas, ketika disebut setengah itu ketika ukuran, bentuk dan besarnya sama. Tapi di sini kan bentuk dan ukurannya berbeda ya, tidak sama besar. Maka yang sebelah sini disebut bukan setengah dan yang sebelah sininya yang kecilnya juga disebut bukan setengah. Jadi teman-teman, untuk mengetahui suatu bagian disebut setengah atau tidak itu ketika ukuran dan bentuknya sama besar. Ketika berbeda satu dan lainnya, satu bentuk dan ukurannya, berarti itu dinyatakan bukan setengah ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke pecahan yang pertama. Nah, teman-teman, sekarang Bunda punya gambar nih di sini nih. Yang pertama ini donatnya satu donat ya, berarti utuh. Nah, kita tulis di sini berarti jumlahnya 1. Kemudian gambar kedua nih, tadi gambarnya berarti ini dinamakan, ini bentuk dan ukurannya sama besar ya teman-teman. Berarti ini berarti setengah dan setengah, disebut berarti dua bagian donat yang sama besar. Nah, tadi kita sebut setengah dan setengah. Kemudian ini ada satu bagian aja, berarti disebut satu bagian donat dari dua bagian donat. Kenapa satu bagian donat dari dua bagian donat? Karena ada satu, dua bagian donat yang terbagi sama besar. Nah, yang di sini yang diambil hanya satu bagiannya saja, maka diartikan satu bagian donat dari dua bagian donat. Nah, bisa disebut 1/2. Nah, tadi 1/2 itu satunya adalah pembilang dan duanya adalah penyebut. Satunya ini karena hanya satu yang ada di sini, gambar di sini kan hanya satu bagian, maka di sini ditulis 1. Nah, duanya ini teman-teman diambil jadi ini karena terbagi dari dua bagian, maka penyebutnya adalah 2. Jadi diambilnya yang atas itu karena kita membilangnya hanya satu bagian. Nah, duanya ini karena kita tadi membaginya dengan dua bagian. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, kemudian di sini yang bagian sini ada yang di sini 1/2 ini Bunda tulis di sini ya. 1/2 ini bisa dibaca dengan setengah atau 1/2. Ya, 1 per, nih garis ini per dibacanya 2.
Ingat-ingat ya teman-teman, yang angka 1 ini disebut dengan pembilang, dan yang bawah ini, angka 2 ini disebut penyebut. Nah teman-teman, tadi kan teman-teman sudah mengetahui ya bahwa tadi ini disebut dengan satu donat karena di sini donatnya belum dibagi-bagi. Nah ketika teman-teman melihat gambar yang di sini ada 2 bagian, berarti disebutnya setengah dan setengah ya. Yang di penjelasan sebelumnya tadi kan karena ini sama besar, nah kita bisa sebut ini setengah dan setengah atau 2 bagian donat yang sama besar. Kemudian ketika di sini hanya diketahui cuma 1 bagian, berarti keterangannya adalah 1 bagian donat dari 2 bagian donat. Nah bisa disebut juga 1/2. Nah kenapa 1/2? Karena ini hanya 1 dari 2 bagian donat yang telah terbagi. Nah maka satunya sebagai pembilang ditulis di atas dan 2-nya ditulis di bawah sebagai penyebut. Nah teman-teman, untuk mengetahui mana yang ditulis sebagai penyebut dan pembilang, teman-teman bisa mengisi dulu penyebutnya ya, bagian bawahnya, dengan melihat ada bagian berapa yang sudah terbagi. Di sini kan ada 2 bagian yang sudah terbagi. Berarti artinya teman-teman bisa mengisi penyebutnya adalah 2. Nah, ketika teman-teman ingin mengisi pembilangnya atau bagian atasnya, teman-teman bisa lihat di sini yang diketahuinya hanya 1 bagian. Atau di sini teman-teman nih bisa dilihat di sini. Bunda kan di sini punya persegi panjang. Nah, persegi panjang ini terbagi menjadi 2 bagian ya, sama seperti donat tadi. Berarti penyebutnya 2 karena ada 2 bagian. Nah, kemudian yang diarsir ini adalah pembilangnya. Nah, jadi pembilangnya ini adalah bagian yang digunakan teman-teman, yang digunakan atau yang diketahuinya. Nah, di sini kan ada 1. Nah, berarti 1/2 karena berarti 1/2 karena 1 bagian dari 2 bagian persegi panjang. Nah, misalnya teman-teman, kalau Bunda arsir dua-duanya. Nah, berarti bagaimana teman-teman penulisannya? Nah, pertama teman-teman tulis dulu penyebutnya ya. Penyebutnya 2. Kenapa? Karena ini juga terdiri dari 2 bagian. Maka di sini penyebutnya 2. Kemudian lihat pembilangnya, diketahuinya atau yang digunakannya ada 2 arsiran. Berarti yang di atasnya juga pembilangnya 2. Jadi 2/2. 2 bagian dari 2 bagian persegi panjang. Seperti itu ya teman-teman ya. Bila teman-teman masih bingung atau ada pertanyaan, teman-teman boleh tanyakan ke Bunda ya. Jadi bagian atas disebut pembilang dan bagian bawah itu disebut penyebut. Biasanya yang berubah-ubah atau yang teman-teman hitung itu bagian atasnya ya, atau pembilangnya. Sedangkan bagian penyebutnya teman-teman lihat dari berapa bagian yang sudah ada. Nah, di sini kan 2, berarti penyebutnya 2. Seperti itu teman-teman ya, untuk 1/2 atau setengah. Nah, teman-teman, 1 bagian ini bisa teman-teman sebut setengah ya. Setengah atau 1/2 setiap bagiannya ya. Setiap bagian ini juga, berarti ini juga bisa disebut dengan setengah atau 1/2. Nah, seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke 1/3. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk ke 1/3. Nah, 1/3 ini bisa dibaca dengan 1/3 atau 1/3. Seperti biasa, yang bagian atas disebut pembilang dan bagian bawah itu disebut penyebut. Nah, teman-teman, di sini Bunda sudah punya contoh gambar. Di sini
ada persegi panjang yang sudah terbagi menjadi 1, 2, 3 bagian. Bagian yang sudah terbagi menjadi 3 disebut dengan penyebut. Nah, kemudian ketika Bunda arsir nih, jadi apa sebutannya teman-teman? Ada 1 bagian dari 3 bagian yang Bunda arsir. Jadi yang diarsir ini adalah untuk mengisi bagian atasnya ya, untuk pembilangnya. Nah, 1 dari 3 bagian. Nah, berarti kalau diarsirnya 2 dari 3 bagian atau 2/3. Karena ada 2 bagian yang diarsir dari 3 bagian yang dibagi ya. Kan ini ada 3 bagian, 1, 2, 3. Jadi 3 yang terbaginya sebagai penyebut dan 2 yang diarsirnya sebagai pembilang. Nah, teman-teman, setiap bagian ini yang tadi Bunda udah arsir nih, contoh ini, contoh yang lainnya, bagian ini bisa disebut dengan 1/3. 1/3. Bunda gambar yang lebih besarnya ya. Misalnya di sini nih. Di sini persegi panjang. Bunda bagi 3 bagian. Nah, di sini kan udah ada 1, 2, 3 bagian ya. Nah, teman-teman, setiap bagian ini bisa disebut dengan 1/3. 1/3. 1/3. Kenapa Bunda bisa sama 1/3, 1/3, 1/3? Karena sama-sama mempunyai bentuk dan ukuran yang sama besar. Nah, misalnya juga seperti ini teman-teman. Nah, ini kan ada 2 bagian. Berarti kan penyebutnya 2. Nah, kalau Bunda arsir 1, maka jadi 1/2 ya. Nah, setiap bagian ini bisa disebut dengan 1/2. Bagian ini juga 1/2. Seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi, berarti yang ini juga sama, Bun. Iya, sama. Yang bagian ini bisa jadi 1/3, 1/3, 1/3, yang ini juga 1/3, 1/3, 1/3, setiap sisinya asal sama bentuk dan ukurannya. Ketika bentuk dan ukurannya tidak sama besar, berarti mereka tidak bisa dikatakan sama ya, teman-teman. Bisa dikatakan seperti ini sama karena bentuk ukurannya sama besar. Nah, sekarang kita masuk ke 1/4. Nah, 1/4 ini bisa dibaca dengan 1/4 atau 1/4. 1 sebagai pembilang dan 4 sebagai penyebut. Sama seperti tadi nih teman-teman, ketika bagian ini Bunda arsir 1. Nah, kita lihat dulu di sini terbagi berapa bagian? 1, 2, 3, 4. Maka penyebutnya adalah 4. Nah, di sini yang diketahuinya satunya sebagian diarsir atau yang kita ketahui maka disebut dengan pembilang. Jadi 1/4. Nah, tadi kan juga teman-teman sudah mengetahui ya, setiap bagiannya bisa disebut dengan 1/4. Nih, berarti yang bagian sini 1/4. Yang bagian sininya juga 1/4. Yang bagian sini 1/4. Dan yang bagian sini juga 1/4. Nah, berarti ada berapa 1/4 teman-teman di gambar ini? Iya, ada 4 bagian. Jadi ada 4 bagian 1/4 dalam persegi panjang. Nah, bila di sini bagaimana Bunda? Sama saja. Berarti bagian ini bisa disebut dengan 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Nah, berarti ada berapa bagian yang terbagi? Ada 4 bagian. Jadi ada 4 bagian yang sama-sama atau sama besar berukuran 1/4.
per 4. Seperti itu ya teman-teman. Nah teman-teman, bila teman-teman sudah mengerti apa yang Bunda jelaskan, teman-teman boleh mengisi latihan di buku tema 7 halaman 10, 11, 30 bagian ayo berlatih dan juga 31, kemudian halaman 41 dan 42 ya. Bila ada pertanyaan, teman-teman boleh langsung tanyakan ke Bunda. Pengumpulan tugasnya boleh teman-teman langsung kirim di Google Classroom atau via WA ke Bunda. Tetap jaga kesehatan, istirahat yang cukup, makan minuman yang bergizi, dan juga pembiasaan pagi, hafalan surat doa dan hadisnya. Selalu Bunda tunggu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.